Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, kembali bertemu kita di pertemuan yang kedua, yaitu berbagi praktik baik menciptakan kelas interaktif. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bagaimana mencari ide dan merancang program praktik baik. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bagaimana itu pengertian praktik baik. Apa saja yang menjadi ciri khas praktik baik? Sedikit mungkin kita mengingatkan kembali bahwa yang namanya praktik baik itu adalah sebuah tindakan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dalam pembelajaran yang pastinya ya karena kita seorang guru pastinya adalah bagaimana kita meningkatkan atau baik itu proses pembelajaran, baik itu hasilnya maupun prosesnya. Nah, jadi di praktik baik ini ciri khasnya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin adalah adanya perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan ini bisa kita sampaikan atau bisa kita artikan perubahan proses pembelajarannya. Yang tadinya tidak antusias menjadi antusias, yang tadinya kurang motivasi menjadi lebih bermotivasi, dan pastinya ada hasil akhirnya yang akan berpengaruh adalah hasil belajarnya tentunya. Tidak hanya proses tapi hasil belajarnya juga ada peningkatan. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi ciri khas praktik baik harus ada yang namanya peningkatan atau hasil yang signifikan. Jadi kita sudah juga kemarin pahami seperti apa prinsip-prinsip pada pelaksanakan praktik baik tadi. Jadi setelah kita lihat praktik baik itu ternyata sudah banyak sekali yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru pastinya sudah banyak sekali lah ratusan praktik baik yang sudah kita lakukan. Namun sayang sekali terkadang kita lupa ya. Kita lupa menuliskannya sebagai sebuah praktik baik. Kita lupa melaporkannya. Kita lupa atau kita kadang tidak menyadari bahwa itu praktik baik. Bahkan kadangkala kita sadar itu sebuah praktik baik, namun saat menuliskannya kita sedikit mengalami kesulitan. Nah, di sanalah awal titik mula kita menjadi antipati, menjadi malas untuk menulis. Padahal dari praktik baik yang sudah kita lakukan di dalam kelas, jika kita tuangkan menjadi sebuah tulisan akan menjadi banyak sekali ide-ide untuk membuat sebuah tulisan. Ya, tapi ya namanya kita sebagai manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi terkadang kita lebihnya mungkin di bagian yang mana? Menulis kadang-kadang kita memiliki kebuntuan. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kebuntuan menulis ini jangan sampai menghambat Bapak Ibu untuk membuat sebuah laporan praktik baik. Ya. Karena apa? Karena saya akan memberikan sebuah tips jitu ya atau jurus rahasia supaya Bapak Ibu itu tidak mengalami yang namanya kebuntuan dalam menulis ya, khususnya menulis praktik baik. Jadi untuk menulis praktik baik ini yakini dan resapi bahwa membuat praktik baik itu sangat mudah Bapak Ibu. Ada formulanya yaitu ATAK, 4 kata saja, yaitu A-nya awali, T tantangan, A satu lagi adalah aksi, dan yang P-nya adalah adanya perubahan. Hanya itu saja Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari A yang pertama yaitu awal. Jadi di bagian awal ini silahkan Bapak Ibu menjelaskan seperti apa sih kondisi kelasnya kita ya. Kelas kita yang menjadi tanggung jawab kita dalam pembelajaran ya. Kita ceritakan bahwa kelas kita seperti apa. Ya udah kita ceritakan dengan jujur kelas kita itu seperti apa. Kemudian keinginan Bapak Ibu itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebagai seorang guru pastinya ya kita semuanya
punya keinginan agar murid-murid kita bisa antusias dalam belajar, punya motivasi yang tinggi dalam belajar. Ya kan Bapak Ibu? Pasti, itu pasti. Semua guru punya keinginan muridnya antusias dalam belajar. Ya, baru kita itu tuliskan tadi seperti apa murid kita. Kalau misalnya murid kita di kelasnya kurang berminat dalam belajar, ada yang sering tertidur-tidur saat kita proses pembelajaran, ada yang sering mencagili temannya, ada yang sering membuat onar, atau ada yang sering mungkin bahkan sering ke kamar mandi, bolak-balik dalam kita belajar 2 JP aja anak berapa kali ke kamar mandi. Itu berarti ada sesuatu yang kurang tepat Bapak Ibu. Karena pada idealnya pastinya kita memiliki keinginan siswa kita belajar dengan antusias. Kalau antusias nggak akan mungkin bolak-balik ke kamar mandi. Jadi bagaimana kita tuliskannya? Ya udah, ceritakan saja seperti apa kondisi kelas kita. Walaupun kita punya keinginan, punya harapan bahwa kita siswanya antusias. Jadi antara realita dan harapan kita nanti kan akan ada sebuah permasalahan. Itulah yang akan kita tuliskan di bagian yang kedua, bagian tantangannya. Sudah kita ceritakan tulisan kondisi kelas kita seperti apa, kita tuliskan harapan kita sebagai guru itu seperti apa, baru Bapak Ibu tuliskan apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran. Kita maunya siswa itu antusias dalam belajar. Namun kenyataannya apa? Nah, kenyataannya tadi siswanya sering ke kamar mandi, siswanya mungkin ada yang tertidur di kelas, siswanya ada yang sering tidak masuk, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah kegelisahan, kebingungan, keresahan, ketakutan yang Bapak Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Padahal kita inginnya siswa kita antusias dan belajar, tapi kenyataannya ya tadi, itu kan menjadi sebuah kekhawatiran. Lah kalau siswanya asik ke kamar mandi, pastinya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dong. Kalau siswanya tertidur, gimana dia mau ikut aktif dalam proses pembelajaran? Ya, atau mungkin seperti ini, kendalanya atau tantangannya bahwa siswanya itu lebih suka main HP. Kalaulah yang tidak tidur bersibuk main HP sendiri di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita sambungkan tadi dari contoh poin nomor 1. Ternyata guru menemukan kendala, yaitu siswanya lebih suka main HP dalam proses pembelajaran. Barulah Bapak Ibu kita sudah tahu kendala yang kita hadapi. Ternyata siswanya lebih suka main HP, maka kita harus mencari sebuah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi harus ada aksi yang kita lakukan. Jadi di bagian yang ketiga itu adalah bagian aksi Bapak Ibu. Aksi yang kita lakukan untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi tadi, atau aksi untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi tadi. Ya, tadi kan kita tahu tantangannya adalah siswa lebih suka main HP. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya? Nah, boleh Bapak Ibu tuliskan strategi pertama saya buat seperti ini. Ternyata kurang berhasil. Saya lanjutkan dengan memberikan strategi yang seperti ini. Ternyata belum juga berhasil. Strategi yang seperti ini, ternyata ada perubahan yang signifikan. Seperti itulah Bapak Ibu ceritakan. Jadi haruskah 3 strategi? Tidak harus. Yang mana strateginya yang sudah pernah memang betul-betul Bapak Ibu lakukan, ceritakan saja. Pertama dikasih hukuman, dilarang bawa HP atau seperti apa, itu terserah, itu memang yang memang Bapak Ibu alami. Jadi setelah itu apa yang strategi yang memang benar-benar
benar-benar jitu gitu ya, atau benar-benar bisa memberikan sebuah hasil, maka kita tuliskanlah Bapak Ibu yang menjadi ide atau strategi yang tepat tadi. Contohnya nih, saya mulai mencari cara, salah satunya adalah memanfaatkan kesukaan murid, yaitu membuat pengajaran menggunakan HP. Nah, itu contoh sebuah strateginya. Jadi yang terakhir, yang keempat, harus ada perubahan Bapak Ibu. Karena yang menjadi ciri khas sebuah best practice itu harus ada namanya perubahan yang signifikan. Maka Bapak Ibu silakan tuliskan apa hasil, apa perubahan yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas. Artinya ya perubahan dari sikap kurang baik menjadi lebih baik, seperti itu ya, perubahan positif ya yang pastinya. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan hasil dari refleksi yang Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Apa-apa saja yang sudah didapatkan, apa saja kendalanya, kemudian bagaimana Bapak Ibu mengatasi kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi saat penerapan strategi tadi. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa memahami bagian-bagian mana yang menjadi poin penting praktik baik yang perlu kita tingkatkan, bagian mana yang bagian negatif yang mungkin harus kita minimalisir. Jadi seperti itu. Jadi untuk tulisan di dalam bagian perubahan, mungkin salah satunya bisa Bapak Ibu tuliskan, ternyata tak disangka murid menjadi lebih suka, lebih antusias dalam proses pembelajaran dari apa yang sudah mereka senangi. Jadi pembelajaran menggunakan HP ternyata bisa meningkatkan antusias mereka dalam belajar. Boleh juga seperti itu. Oke ya, baik Bapak Ibu. Kalau kita simpulkan atau kita dekatkan mereka, kita gabungkan tadi teknik atap ini tadi, hanya tadi di sana kan kita hanya membuat idenya atau kerangkanya lah ya. Itu hanya itu kan keinginan kita sebagai seorang guru tadi, yaitu muridnya lebih antusias dalam belajar. Kemudian tantangannya anak lebih suka main HP. Baru aksinya adalah kita membuat pengajaran menggunakan HP. Dan yang terakhir perubahannya ternyata siswa lebih antusias. Itu kan proses pembelajaran yang bisa kita ceritakan hasilnya. Hasilnya adalah siswa lebih antusias. Tuliskan indikator-indikator siswa lebih antusias itu seperti apa sih? Jadi orang lebih akan memahaminya. Oke? Jadi seperti itu Bapak Ibu, pertemuan kita di pertemuan yang kedua ini mencari ide untuk menyusun praktik baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru hebat punya banyak sekali praktik baik yang bisa dituliskan. Untuk itu tetaplah berbuat yang terbaik untuk peserta didik kita. Dan jangan lupa sharingkan, bagikan praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan kepada teman-teman yang lain. Karena praktik baik yang kita lakukan bisa jadi menurut kita kecil itu adalah sebuah tindakan besar yang sangat menginspirasi bagi guru lain. Baik, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.